Maksudnya sebelumnya itu ada riset atau survei apa yang dibuat gitu, maksudnya sampai dia. Nah, sebenarnya selama ini bermula dari ide generation tahun kemarin. Awalnya emang sulit ya untuk mencoba hal yang baru, meyakinkan hal baru itu awalnya sulit. Mati lampu ya. Bisa jualan. Ketutup ya. Jadi kan sementara memang masih satu ya. Tapi yang sudah mau itu ada 6. Ya. Saya berharap menjadi program budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Elektrizen. Jumpa lagi di podcast Room. Kali ini kita akan berbagi inspirasi terkait inovasi dan tentang kelistrikan. Nah, di sini saya Zulfan ditemani oleh Saya Ima. ya. Jadi kali ini kita akan membahas terkait kelistrikan yang menghubungkan dengan budayanya di Aceh ini, Ya. terkait budaya ngopi. Nah, di sini kita sudah menghadirkan narasumber ya, Kak? Ya, benar sekali Bang Julpan. Ya. Kita sudah menghadirkan narasumber kita kali ini, yaitu inovator yang menang di Selangah. Jadi sebelumnya Bang Julpan, di PLN UID Aceh ini kita memiliki inovasi yang dirangkum oleh top leader kita, diinisiasi oleh top leader kita, dan dirangkum semua itu dalam program Selangah. Dan telah hadir bersama kita inisiator daripada program inovasi yang juara di program Selangah tersebut. Oke, ini kita tanya dulu. Siapa Ya. namanya nih, Bang? Dan apa program? Kita panggilnya Pak atau Bang nih sebelumnya mungkin. Cocok aja Bang aja. Bang aja biar lebih mudah ya. Agak muda. Biar agak mudah kita panggil Bang Ardi ya. Bang Ardi Muslim yang juga sekarang menjabat sebagai manajer perencanaan kelistrikan di PLN UID Aceh. Selamat sore Bang Ardi. Sorry. Jadi kita panggilnya Bang aja nih. Bang aja biar lebih dekat. Jadi ini Bang Ardi ini punya inovasi yang bisa di-share dan dampaknya itu besar, Kak, untuk masyarakat. Ya, sangat relate ya sama kehidupan kita hari-hari, yaitu ngopi ya di warung kopi ya Bang Julpan ya. Dan mungkin Bang Ardi bisa cerita sedikit nih mengenai inovasi yang Bang Ardi telah hadirkan di program Selangah ini. Oke. Sebelumnya terima kasih. Saya juga terkejut ini diundang di podcast ini. Terima kasih. Tiba-tiba ya dadakan ya Pak Ardi. Ya oke. Karena Aceh ya, jadi kebiasaan. Saya udah lama di Aceh, jadi ngopi itu udah jadi kebiasaan. Jadi saya lihat di warung kopi sangat menarik, banyak cerita di warung kopi, banyak ide di warung kopi. Jadi saya lihat banyak warung kopi ini yang beroperasinya masih menggunakan gas ya. Gas LPG ya. Gas. Akan ada yang kayu ya, Pak ya? Ya masih kayu, jadi kayu, gas. Nah jadi ya kenapa ya ini kita nggak coba konversikan ke listrik? Itu sih sebenarnya itu apa tuh dari awalnya. Jadi karena sering ngopi, sering lihat. Nah ini muncullah ide. Muncullah ide itu. Ya. Jadi Pak Ardi ini sambil ngopi jalan maksudnya. Jalan idenya ya. Apa ya yang bisa kita buat? Gitu. Iya. Jadi inovasinya apa, Pak? Boleh diceritain, Bang? Ya, inovasinya sebenarnya simpel ya. Kalau dasar pertama, saya lihat warung kopi itu kan cuma air yang dipanasin. Ya. Menggunakan tong, Ya. cuma air yang dipanasin, menggunakan ada gas atau dengan kayu. Bisa lihat kebanyakan sudah banyak meninggalkan kayu yang sekarang beralih ke gas. Ke gas. Jadi kan simpel nih. Ya. Ya. Ya, kalau simpel sebenarnya kalau kita implementasikan ke teknologi saat ini dari zaman mungkin saya kuliah dulu kan ngekos. Kita tuh nyeduhnya itu pakai pemanasnya taruh di situ. Kan itu simpel sebenarnya seperti itu aja. Nah, cuman kenapa sih nggak bisa? Harusnya bisa itu. Kayak itu muncul idenya simpel aja. Wah, gas ini harusnya bisa saya ganti menggunakan heater, pemanas. Nah itu dia. Tapi dalam skala yang besar karena warung kopi ya, Pak ya? Ya, warung kopi. Oke. Seperti itu. Nah, ini kan inovasi Bang Ardi ini kan terkait dengan manasin air tadi, ya kan? Pastilah nggak sendiri nih. Maksudnya sebelumnya itu ada riset atau survei apa yang dibuat gitu, maksudnya sampai dengan ide ini mungkin bisa diimplementasikan. Oke. Kalau cerita sejarahnya sebenarnya udah lama ya. Saya tuh bermula dari tahun 2019. Dari muncul pertama alat saya coba ya? Itu adalah kompor induksi. Pada saat itu saya buat program namanya Mari Ngopi. Dulu kita sebelum COVID, itu kan kita ada Car Free Day. Yang setiap Car Free Day itu saya cobalah desain satu kios. Kebetulan waktu itu masih di Tiga Banda Aceh. Kantin saya majukan untuk membuat desain awal ini menggunakan kompor induksi. Nah ternyata nggak berhasil. Karena kan namanya nikmatnya kopi itu dari
didihnya. Iya. Ibaratnya mendidih dah nggak bisa 100%. Nah, ternyata kompor induksi ini hanya hangat. Tidak sampai mendidih ya. Habis itu ya muncul lagi deh. Ini harusnya bisa. Nah, karena COVID stop di tahun kemarin saya coba ada kan lomba ide generation. Nah, sebenarnya selanga ini bermula dari ide generation tahun kemarin. Saya angkatlah tulisan itu. Alhamdulillah ya dapat lagi juara. Ya udah di dalam template itu saya tahun ini memang rencana ini harus diimplementasi. Nah, tidak mudah karena untuk nama satu produk itu kan harus melalui lab. Nah, lab. Jadi sempat ada beberapa kali universitas, terakhir alhamdulillah ada satu teman, sebenarnya di sini ada 2 orang ya, ada Bang Said Tarmiji, tim saya juga sendiri, bukan di perusahaan sistem kelistrikan, dan secara keniagaannya saya ada Bang Arsadi Kurnia. Jadi nanti riset dari sisi penggunaan secara PLN ya, dari konsumsi, dari sisi tekniknya saya ajak Bang Said Tarmiji, saya kerjasama sama satu universitas, boleh disebut? Ya iyalah. Saya uji lab di sana, alhamdulillah dari IN juga mendukung, support bahwa sebenarnya alat ini dari sisi tingkat hematnya, dari sisi amannya ini aman. Nah, itu sudah ada hasil risetnya menunjuk bahwa dari situ baru saya berani ibaratnya membuat prototipe dan implementasikan di satu warung. Seperti itu Bang. Jadi sudah diimplementasikan di satu warung kopi ya Pak Ridan. Nama produknya tadi iHot ya? Ya, iHot tadi ya. Dan bagaimana tanggapan dari warung kopi tersebut Pak Ardi? Apakah memudahkan? Karena biasanya warung kopi di Aceh masih identik dengan tadi ya Pak Ardi ya, mungkin kopi lebih enak malah dengan kayu bakar gitu. Nah tiba-tiba udah ada listrik nih masuk untuk memanaskan air kopi. Tanggapannya gimana itu Pak Ardi dari pelaku usaha tersebut? Awalnya emang sulit ya untuk mencoba hal yang baru, meyakinkan hal baru itu awalnya sulit. Karena kenapa? Pasti yang ditanya orang, yang saya angkat adalah kita membantu keberlangsungan daripada warung kopinya sendiri. Ya, karena kan saya melihat, saya baca-baca berita lah, salah satunya berita di mana pemerintah daerah Aceh juga, gas ini kan dengan semakin banyak warung kopi, banyak juga dikonsumsi menggunakan gas, sedangkan tidak semua warung kopi ini menggunakan gas yang 12 kilo. Jadi kan otomatis kan kuota untuk rumah tangga ini kan berkurang. Makanya ada di media sosial melalui berita diharapkan warung kopi tidak lagi menggunakan. Nah, saya lihat kalau ini nanti dikeluarkan kebijakan, otomatis kan keberlangsungan dunia usaha warung kopi ini kan sulit nih. Gasnya akan sulit diraih, terutama rupiahnya juga akan lebih tinggi. Nah, itu yang saya angkat adalah kita lebih care terhadap keberlangsungan dari warung kopi ini, terutama yang menengah ke bawah yang masih menggunakan gas. Kedua, kita ajak ngobrol dulu. Pertama, kita gimana selama ini operasionalnya seperti apa, apakah ada masalah atau tidak. Nah, setelah itu pertanyaan pertama yang dia sampaikan, kalau saya menggunakan listrik, kalau mati lampu gimana keberlangsungan usaha? Nah, ini kan rata-rata itu pasti aduh kalau mati lampu saya bisa jualan. Saya tutup ya. Jadi kan saya meyakinkan bahwa yang kita pasang ini tidak mengganggu dari desain dapurnya. Ya, tetap gas itu akan selalu ada. Nah, kita adalah memasang alat heaternya tuh di atas. Nah, ini di atas. Nah, itu satu, jadi aman. Yang kedua, mereka kan bilang, wow, gimana nih, airnya aman nggak untuk dikonsumsi? Nah, itu kan jadi pertanyaan lagi. Orang kan awal masukkan alat, nanti gimana Pak? Kami meyakinkan bahwa yang alat kita pasang itu adalah food grade. Bahwa ini memang sudah kita beli di tempat alat yang memang khusus untuk bisa dimakan. Nah, dari beberapa warung kopi, ternyata alhamdulillah yang mau di warung kopi ya di belakang. Kami ajak cerita, makanya itu perjalanan cukup panjang, udah kami pasang. Alhamdulillah di minggu pertama itu warung kopi itu ada berapa? Konsumsi dia biasa 2 gas dalam 1 hari, berkurang menjadi 1 gas dalam 1 hari. Nah, kondisi sampai dengan saat ini kami mengikuti perkembangan dan kebutuhan dari warung kopi itu sendiri. Udah berubah nih, jadi wattnya kami coba naikkan sehingga konsumsi gas dia dalam 1 hari ini berkurang. Jadi secara finansial, dia 1 hari itu kebutuhan gas dia adalah 2 gas, dengan pasaran gas itu 35.000, kebetulan dengan 3 kilo nih, berarti kan 70.000. Nah, listriknya sendiri 1 hari itu
itu adalah sekitar 30 kWh, kalau kita rupiahkan di 48.000. Jadi ada selisih kurang lebih 15 sampai 20 ribuan. Nah, jadi ini dalam satu hari. Dalam satu hari ya. Sekarang warung kopi di belakang di Adikopi itu udah masuk 3 bulan ini. Luar biasa 3 sekali. bulan, jadi ya sebulan itu dia bisa menghemat kurang lebih 400.000. Nah, ini yang kita lebih mendorong adalah membantu keberlangsungan dari warung kopi itu sendiri. Luar biasa sekali, Masya Allah ya. Yang pertama itu udah gaya dari kampus juga udah sampai ke lab ya Pak, ya udah diteliti. Terus kita mau nanya nih dari warung kopi yang udah diterapin nih, kan tadi udah dapat manfaat ataupun mereka bisa lebih hemat. Jadi yang Bang Ardi rencana nih ke depannya, kita belum dapat info tadi berapa warung kopi yang udah terapin, maksudnya ke depannya mau gimana gitu. Ya. Oke, kalau sementara memang masih 1 ya, tapi yang sudah mau itu ada 6. Ya. Masya Allah. Sudah ada 6. Cuman kembali lagi ini kan kita adalah membantu dalam segi sosial, kita lebih ke bantuan ya. Jadi kan otomatis kan alatnya kita juga harus siapin. Sudah ada 6 yang mau. Di dalam waktu dekat kemungkinan 3 dulu lah. 3 dulu ya. 3 dulu ya Pak Ardi ya. Iya. Nah, Pak Ardi ini kan sesuatu yang baru lah pasti kan, banyak pasti tantangan-tantangan yang dihadapi. Ada nggak tantangan-tantangan yang dihadapi dan bagaimana dari Pak Ardi sendiri sebagai inovator menghadapinya, strategi apa yang Pak Ardi akan lakukan gitu? Kalau tantangan ya dari awal ya, sebenarnya maunya udah lama nih, dari 2019. Begitu juga saat ini tantangan awal ya join ya, partner yang benar-benar mau mencoba nih alat. Habis itu juga institusi, siapa yang kita bisa kait di sini, karena kan kita tidak punya lab. Karena kebetulan ini kan alat ya. Nah, yang kedua, itu satu. Yang kedua memang terkait ini kan nggak mudah, hal yang baru mengajak kita pasang alat warung kopi itu tidak mudah. Yang pertama, ini apa sih? Ini gimana sih? Meyakinkan itu nggak mudah. Benar. Nah, itu tantangan. Bisa juga alatnya kan masih kami rakit nih. Bukan beli. Jadi beli misalnya alat kontrolnya kami beli, heaternya kami beli, kami pasang sendiri, kami rangkai sendiri, semuanya melalui rangkai, bukan alat langsung pasang, enggak. Yo, dirangkai. Diimpor dari impor dari luar nggak Pak Ardi barang-barangnya itu? Kebetulan barang itu kita pesan di Bandung. Heaternya pesan di Bandung, alat kontrolnya juga. TKDN ya Mas? Iya, kita masih di dalam negeri, tapi bukan di Aceh. Bukan di Aceh. Nah, kita berharap ke depan nanti bisa muncul yang di Aceh ya. Kalau tantangan itu sih karena alatnya belum ada produk massal, masih rakitan kita rakit sendiri. Jadi pelan-pelan ya Pak Ardi ya, pelan tapi pasti ya. Sebenarnya inovasi Bang Ardi ini sangat luar biasa ya Bang Ardi. Dampak sosialnya. Dampak sosialnya sangat membantu sekali. Yang cowok-cowok nih ngopi, pulang ke rumah bajunya bau asap, ini kan lebih clean ya Pak? Lebih clean dan lebih juga menguntungkan buat pelaku usaha tadi, ekonomis kan biayanya dihasilkan untuk produksi kopi tadi ya Bang Julpan ya. Mungkin ada pertanyaan mungkin terakhir dari Bang Julpan? Oke, jadi ini harapannya Bang Ardi nih terkait dengan inovasi ini. Dengan banyaknya warung kopi yang di Aceh yang tadi awalnya udah mau tutup karena kelangkaan dari gas, nah ini kan bisa jadi angin segar baru atau solusi baru ya kan? Gimana Pak? Ya, mungkin dari sisi kita sendiri ya, kalau dari saya berharap ini bukan hanya sekedar inovasi, sudah jalan ya udah, enggak. Saya berharap ini menjadi program budaya. Dari sisi internal dulu ya, dari PLN yang dulu ini menjadi program budaya. Salah satu kita kan tiap tahun tuh ada program budaya peningkatan pendapatan mungkin dari sisi niaganya. Nah, habis itu ada program marketing. Nah, dari PLN sendiri mungkin salah satu strategi untuk peningkatan demand beban, karena mungkin secara sistem, kebetulan saya di perencanaan sistem nih, bahwa kita tahun itu kan ada tumbuh pembangkit baru. Kondisi saat ini kan kita dari sisi mampu terserap masih ada spare kurang lebih 40%. Nah, kemarin juga kami coba menganalisa dari demand forecast pertumbuhan beban sampai 5 tahun ke depan. Ya, dengan adanya pembangkit baru, walaupun kita prediksi bakal ada pelanggan-pelanggan besar, perlu adanya potensi pasar-pasar baru. Nah, ini menurut saya Aceh tempatnya. Aceh kan sama-sama kita kenal
1000 warung kopi. 1000 ya. Betul kan? Kota 1000 warung kopi ya. Iya, inovasi tadi Mas. Dan hasil saya nambahkan, sebenarnya alat ini bukan hanya alatnya yang kami uji tes, tapi kondisi di lapangan juga ada survei. Jadi kan melakukan survei tadi, 85% itu menggunakan gas, berarti kalau 1000, 85 gas berarti kan 850 warung kopi. Nah ini kan kalau kita bantu dia, kita menggunakan gas daripada menggunakan listrik daripada gas, otomatis kan bisa meringankan beban. Nah, jadi kita konsumsi juga nambah. Itu dari sisi internal bisa meningkatkan konsumsi dari sisi energi. Dari sisi eksternal banyak dampaknya. Tadi saya bilang dampak sosial, biaya operasional. Otomatis kan mengurangi biaya operasional, pendapatan mereka juga meningkat. Kedua, jangan lupa isu kita juga net zero emission. Nah, ini kan juga kan kita bawa memang saat ini di Aceh sendiri kita itu EBIT ya, setelah industri pembangkit masih di 3,5%. Tapi di tahun depan itu ada beberapa pembangkit kita yang memang mulai dari PLTS itu udah masuk sistem, otomatis komposisi EBIT kita akan lebih tinggi. Nah ini kan benar-benar mensupport nih dari sisi ekonomi. Dari sisi lain pemerintah juga ya kelangkaan misalkan dari konsumsi gas mungkin ada dalam waktu bulan-bulan tertentu ya, ini bisa terhindarkan. Jadi memang masyarakat juga tidak gampang, waduh nih gas nanti langka atau seperti apa, karena kan konsumsi gas ini kan banyak. Itu mungkin kalau saya. Iya, Masya Allah luar biasa sekali ya nih ya, semangat inovasi dari Bang Ardi Muslim ini ya Bang Julpan ya. Terima kasih banyak nih Bang Ardi sudah hadir di podcast kita kali ini. Jadi kita tahu sekali kalau program Lencong ini bukan hanya sekedar inovasi teknologi saja, tapi juga ada di sini banyak berhubungan sama tadi net zero emission, berhubungan sama strategi PLN, juga electrifying lifestyle gitu, dan juga untuk membangkitkan ekonomi masyarakat juga Pak Ardi ya, karena dapat mengurangi biaya produksi daripada warung kopi itu sendiri gitu. Ya, jadi inovasinya Bang Ardi ini itu mendukung konversi energi. Nah, sambil ngopi ini kita dari segelas kopi yang kita minum aja kita bisa menjaga bumi dengan adanya inovasinya Bang Ardi. Oke, terima kasih banyak Pak Ardi sudah hadir di podcast kita kali ini. Sangat inspiratif sekali ya Bang Julpan. Banyak insight baru. Ternyata Masya Allah sekali inovasi yang dihadirkan oleh Pak Ardi yaitu Rencong ini sangat membantu perekonomian masyarakat daripada pelaku usaha warung kopi tadi ya Bang Zulfania dan Pak Ardi ya. Dan juga ini juga membantu juga PLN di net zero emission tadi sesuai sama strateginya PLN, dan juga tentunya electrifying lifestyle-nya itu juga berkembang di sini Bang Zulfan. Iya. Jadi karya inovasinya Bang Ardi ini banyak dampak sosialnya. Jadi dari segelas kopi yang kita minum itu kita bisa menyelamatkan bumi gitu, ya kan? Nah, jadi sekian nih podcast dari kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.